Hai guys, hari ini aku akan camping doang ke Kali Aten camping. Ikutin aku yuk. Nanti aku juga berenang. Kali ini kita start perjalanan dari rumah itu sekitar jam 6 pagi dan ini kondisinya barang bawaannya penuh banget. Kita lanjut perjalanan lewat Jalan Margonda menuju ke arah Jalan Juanda Depok karena nanti kita mau masuk tolnya lewat tol Cisalak dan nanti keluarnya di tol Subang. Alhamdulillah perjalanan dari Depok menuju Subangnya cukup lancar, tapi pas di jalan Subang menuju ke arah Lembangnya ada beberapa pengerjaan perbaikan jalan, jadi jalanannya dibuka tutup. Estimasi nyampe yang tadinya harusnya 2 jam, ini kita tempuh jadi 3 jam, jadi kita baru nyampe ke lokasinya sekitar jam 9. Dari arah Subang, kalau udah lihat banyak pohon teh kayak gini, berarti udah mulai deket ke Sari Aternya. Dan gak lama dari situ, kita udah masuk ke area Sari Ater Resort. Nanti masuk lewat sini, ikutin aja jalannya menuju ke Sari Ater Resort. Setelah sampai di gerbangnya Sari Ater Resort ini, kita bisa langsung ambil kartu parkirnya dan disimpan untuk nanti pulangnya di scan sama petugas, tapi tenang aja, kita nggak perlu bayar untuk parkirnya. Dari pintu masuk tadi kita ambil kanan terus lurus terus, bisa tanya juga ke satpam untuk posisi camper van-nya, nanti akan ditunjukkan dan ada petunjuk jalan juga. Kalau masih bingung nanti boleh tanya satpam lagi kayak yang kita lakuin sekarang. Dan satpamnya baik banget ngeinformasiin sekaligus nganterin jalan menuju camper van-nya. Di pintu masuk ada kolam renang Kiara dan juga ada lokasi untuk arum jeram. Setelah sampai di lokasi camper van-nya, kita diarahkan sama petugas untuk melakukan registrasi ulang di resepsionis yang ada di depan. Setelah registrasi ulangnya selesai, kita dikasih 1 trash bag sama air mineral 5 liter dan petugasnya juga bantu nganterin kita ke lokasi camper van, tepatnya di C6 Riverside. Karena lumayan mendung, kita jadi buru-buru untuk mendirikan tenda. Jujur kayak khawatir kalau tiba-tiba hujan besar, terus barang-barang kita masih di mobil dan tendanya belum jadi kita nggak ada tempat untuk berteduh. Berhubung kita memang janjian sama keluarga yang lain untuk camping di sini, jadi pas mereka datang ada bala bantuan juga untuk mendirikan tenda. Sebagai pemula, ternyata mendirikan tenda itu cukup rumit dan juga sulit karena ada banyak part yang harus dipasang, terus ada banyak part juga yang harus disesuaikan. Akhirnya tendanya jadi juga, dan ini kita lagi pasang kasur anginnya untuk di dalam tenda. Di sisi lain ada ibu-ibu juga yang sibuk untuk mengisi perut sambil berkali-kali ditawarin untuk menunggangi kuda keliling camper van. Tapi sayangnya karena anaknya takut, jadi penawaran itu ditolak. Karena kita bookingnya di Riverside, jadi kita bisa lihat ada arum jeram yang lewat langsung di samping tenda kita. Setelah selesai mengisi perut, akhirnya Ayaya memutuskan untuk join berenang bersama om-omnya di sungai. Aliran sungainya cukup deras, tapi nggak sederas pas lagi arum jeram,
karena biasanya kalau lagi ada arum jeram, ini airan sungainya entah kenapa jadi lebih deras, dan biasanya sebelum arum jeramnya lewat ada peringatan untuk berhenti berenang di sungai dulu sampai si arum jeramnya lewat. Air sungainya enggak dingin tapi enggak hangat juga, jadi cocok untuk anak-anak main air di sungai. Untuk bebatuan yang ada di sungainya itu cukup licin, jadi harus hati-hati, dan kalau bisa memang harus diawasi atau dipegang sama orang dewasa gini ya, untuk anak di bawah 6 tahun. Berikut adalah contoh nyata kalau bebatuannya beneran licin, dan contoh nyata kalau anaknya cuma dipegang satu tangan alias nggak diawasin dengan benar. Air sungainya kayaknya ada kandungan belerang, karena air sungainya kalau nyeprat ke mata itu perih, terus rasanya sedikit asam. Aliran sungainya ini tuh terus lurus lanjut sampai ke bawah sana, dan di sekitaran air sungai ini juga banyak kafling-kafling riverside, yaitu riverside C, dan di atas itu adalah riverside D. Anaknya gak mau berhenti untuk main di sungai karena airnya beneran gak dingin, dan untuk cuacanya juga gak panas terus gak dingin juga, jadi cuacanya enak banget dipakai berendam. Setelah berenang, akhirnya kita lanjut untuk mengelilingi area camper van-nya. Dari arah Riverside C, kita bisa naik ke arah Hills. Ini adalah penampakan camper van kalau kalian booking di area Hills. Area Hills ini kayaknya area yang paling luas di camper van Sari Atar. Di setiap area juga udah disiapin musola sama kamar mandi. Gak perlu khawatir, untuk musola dan kamar mandinya terbilang bersih. Are you okay? Are you okay? Jangan lari. Kan tadi udah jatuh, Nak. Ada yang lagi arum jeram. Ini adalah ujung dari arum jeramnya. Kalau kalian main arum jeramnya, nanti kalian akan ke tempat awal arum jeramnya naik odong-odong ini. Kafling-kafling yang disewain di Sari Atar camper van ini tuh bener-bener besar. Beda sama kemarin kafling yang ada di Nyampai.
Jadi satu kafling ini bisa buat 2 tenda. Jadi satu tenda besar, satu tenda kecil. Cuman memang harus diperhatikan lagi untuk posisi parkir dari mobil atau kendaraannya, karena per kafling itu kendaraannya harus masuk parkir di dalam kafling yang kita sewa dan gak boleh parkir di sepanjang jalan ini. Terus di setiap kafling yang disewa itu udah disediain satu wastafel untuk cuci piring juga dan satu colokan untuk listrik. Black sama Alpek. Iya, nggak bisa 2 mobil ini. Bisa ada yang situ satu. Pegang ini. Pegang apa? Ini untuk kedua bukannya. Iya. Gendong. Pegang. Sekarang kita balik lagi menuju hills untuk cari kolam pancuran air panas yang ada di ujung sana. Jadi sebenarnya dari tanjakan ini tinggal lurus aja, abis itu mentok belok ke kiri, nanti ada pelang untuk masuk ke pancuran air panasnya. Ini kita salah jalan, harusnya dari tanjakan tadi itu lurus aja, tapi kita malah belok ke kiri. Alhasil ini kita malah jalan ke area kafe dan juga area kantin. Nanti aja. Ya. Nah, harusnya kita menuju ke kolam pancuran itu lewat jalan itu. Jadi kita dari tanjakan tinggal lurus terus aja. Ke bawah dulu. Jangan jam, ke bawah dulu. Wush, bisa. Nah, ini dia lokasi kolam pancurannya. Jadi dari sini tinggal lurus aja masuk ke dalam. Karena lihat air lagi, jadi anaknya pengen berenang. Padahal ini rambutnya aja masih basah bekas tadi berenang di sungai. Kolam pancurannya, untuk air yang ada di kolamnya air hangat, tapi untuk air yang keluar dari pancurannya itu beneran panas. Cocok banget untuk liburan bawa orang tua ke sini karena selain menurut kita harganya cukup terjangkau dengan fasilitas yang banyak. Di antaranya untuk sewa kafling Riverside C itu 500.000. Tapi ini udah termasuk untuk akses masuk semua keluarga yang camping, terus juga akses masuk ke kolam Kiara yang tadi di depan untuk 4 orang, dan free akses untuk ke kolam pancuran ini. Jadi menurutku itu worth it karena biasanya di camper van yang lain untuk biaya kafling dan juga biaya masuk dan biaya parkir itu dipisah. Jadi setelah biaya kafling kita harus bayar lagi biaya masuk per orang dan harus bayar lagi untuk biaya parkirnya.
Ini juga salah satu kolam air hangat yang gak terlalu hangat banget kayak tadi yang ada pancurannya. Jadi bisa bawa anak buat berenang di sini. Ini mermaid. Di sini juga ada kamar bilas dan kamar mandinya. Jadi seharusnya pas kesini itu udah bawa baju ganti. Tiba-tiba belum ada 10 menit berenang, hujan turun langsung lebat banget. Kita langsung buru-buru ke tenda karena tadi lupa banget kita nggak beresin makanan yang ada di luar tenda. Karena kita nggak persiapan untuk berendam atau main air di sini, jadi kita bawa anaknya pulang hujan-hujanan tanpa payung dan dalam keadaan bajunya basah. Karena udah terlanjur basah-basahan, akhirnya kita sempat balik lagi ke kolam pancuran untuk berendam. Terus pulangnya karena kita banyak orang, jadi airnya udah mau habis, kita beli dulu air ke kantin. Setelah basah-basahan, akhirnya kita pun nyate dan satunya udah kita siapin dari rumah, sesambal-sambalnya udah kita siapin. Sebenarnya pas tadi kita pulang, kondisi tenda itu pas hujan lebat cukup chaos, jadi flysheetnya ini nggak kuat untuk menampung curah airnya. Karena nggak mau rugi, akhirnya kita juga nyoba berenang ke kolam Kiara yang ada di depan sejajar sama Arum Jeram. Ini sebenarnya kalau kita nggak nginep di camper van-nya, harga tiket masuknya itu 85.000. Kalau kita nginep di camper van-nya, kita dapat free access untuk 4 orang aja. Tapi sebenarnya based on my experience, kalau kalian nyari kolam berendam, better kalian berendamnya di kolam pancuran yang ada di camper van-nya aja. Karena air di kolam Kiara ini juga nggak begitu panas banget. Terus juga fasilitas toiletnya menurutku agak kurang terawat. Enak bilas di toilet yang ada di area camper van-nya dibanding di sini. Setelah berenang dari kolam renang Kiara itu, kita langsung check out karena sebenarnya kita berenangnya itu besok paginya sebelum check out. Selesai deh perjalanan kita untuk camping di Sari Ater Camper Park. Terima kasih yang udah nonton. Semoga sehat-sehat selalu.